Halo, assalamualaikum. Balik lagi with Dako-chan Family Channel. Kali ini Dako-chan Family ini random banget. Kita tuh punya ide di Jumat malam. Kayaknya seru nih kalau besok pagi kita udah sarapan di Bandung. Jadilah kita jam 10 baru jalan menuju Bandung. Tapi nggak usah khawatir. Kalau misalkan keluarga kalian ada yang suka BM kayak gini, pengen tiba-tiba sarapan di Bandung tapi nggak mau macet-macetan pagi-pagi, ini hotelnya kita bisa check-in 24 jam. Jadi kalau misalkan tengah malam kita pengen nginep itu nggak usah takut-takut nanti baru bisa check-in di jam 2. Biasa kan gitu ya, hotel rata-rata itu kita baru bisa check-in di antara jam 2 atau jam 3 sore. Dan Dako di sini nginep booking 2 tipe kamar yang berbeda, dan alhamdulillah kita dapetnya samping-sampingan. Yang satu ini kamar tipe superior, jadi memang kompak gitu, simple. Begitu masuk ini ada kamar mandi, toilet, dan showernya ada 2. Ada rain shower sama head shower, dan ini udah compact banget ya. Dan ini untuk kamar yang kedua adalah kamar Grand Deluxe. Nah, sama begitu masuk kita akan ketemu kamar mandinya. Untuk ukurannya di Grand Deluxe ini agak lebih lebar ya. Jadi memang luasannya lebih besar gitu, karena memang kita kan nampung hampir 5 orang ya, 3 anak-anak dan 2 orang dewasa. Dan untuk showernya juga sama, udah ada rain shower sama head shower. Dan ini sabun dan shampoo-nya udah Sensatia Botanica. Dan begitu masuk ini setelah kamar mandi ada living roomnya, jadi lumayan cukup luas juga karena living roomnya itu beda sama ruangan tempat tidurnya. Nah, ini udah ada safe deposit box dan juga ada coffee maker juga. Komplementernya juga udah cukup lengkap ya, ada tetehan, gula, creamer, dan lain sebagainya. Kita juga dapat bathrobe ya tadi, dan ini untuk kamar tidurnya itu nyempil. Jadi bener-bener ada di beda space gitu sama yang tadi living room. Untuk luasan kasurnya juga besar. Ini tipe king size ya tempat tidurnya. Jadi lega banget buat kita yang keluarga besar. Dan ini ada jendela besar itu, kalau siang-siang itu kita bisa langsung lihat jalanan. Jadi full kalau dibuka kaca jendela. Nah, ini dia, selamat pagi. Tadinya kita mau bangun pagi, kita mau sarapan di luar, tapi kayaknya sayang deh kalau kita nggak cobain sarapan di hotel ini juga. Nah, ini kita lagi menuju ke lantai 2. Jadi di sini ada 2 breakfast spot, yang satu ada di lantai 2, yang satu ada di lantai atas. Ada di lantai 9, jadi ini sebelahan sama pool. Jadi kita kalau yang nginep di tipe superior kita biasanya bisa breakfast di lantai 2. Sedangkan kalau tipe di Grand Deluxe kita bisa cobain breakfast di atas di lantai 9 ini. Bedanya apa? Selebihnya sih sama ya, cuma untuk yang di lantai 9 ini ada menu-menu ala carte juga. Nah, ini kita mau cobain breakfast yang ada di lantai 9. Ini karena kita mau ngambil shoot pagi hari di hotel ini, jadi kita mau cobain sarapan di lantai atas hotel ini. Nah, ini karena 2 udah gratis ya, jadi si kakak itu additional tambahan biaya juga. Untuk harganya ada di 100 sampai 130.000 per anak. Namun untuk anak di usia 2 sampai 5 tahun itu masih free ya. Buffetnya ada noodle station. Nah, ini seneng banget deh. Tadi jenis mie-nya juga banyak ya, bukan yang rasa soto sama kari aja, tapi ada rasa ramen juga. Dan untuk ini ada goreng-gorengannya, ada tempuranya, ini ada onion ring, ada nori tempura juga, dan juga ada chicken katsu. Dan yang pastinya nggak kalah ketinggalan pastrinya. Di sini cukup lengkap ya pastrinya. Untuk basic pastry pasti ada waffle, ada pancake, ada croissant. Nah, ini juga lengkap, ada danishnya juga.
Jadi yang suka sarapan pakai roti ini aman banget. Disediain juga toast breadnya juga dan sweet and savory breadnya juga. Ini variasi rotinya banyak banget sih. Jadi Dako tuh rasanya pengen ngicipin semua. Yang suka English breakfast di sini juga ada baked bean sama rosatella hontona, sejenis pasta gitu deh. Ini pastanya enak banget sih. Dako sampai nambah nih. Dan ada juga beef sosis dan juga chicken sosis dan pastinya ada telur-teluran. Di sini ada telur rebus dan ini egg cornernya kita bisa request seperti biasa omelet atau sunny side. Ini langsung dibuat saat itu juga. Extensionnya masih juga gercep banget ya. Jadi kalau kita pesen tuh bener-bener langsung dibuatin dan dia tanyain juga mau ditambahin komplementari apa. Untuk jamnya ini banyak banget ya jenis jamnya, ada juga sprinkles juga kan tadi lihat ada pancake dan waffles. Biasanya anak-anak tuh seneng ditaburin sprinkles kan, ada maple syrup juga, itu juga available di sini. Dan ini untuk kue-kue pastries-nya itu lucu-lucu banget. Rasanya pengen cobain semua deh, apalagi ditempatin di frame gitu, cantik deh. Untuk cerealsnya juga banyak ya. Ini disediakan juga fresh milknya. Ada granola dan honey. Ini buat yang lagi diet-diet nggak mau makan berat juga tersedia ya. Tapi sayang nggak sih kalau sarapan di hotel itu cuma menu diet? Mungkin beda ya. Dako itu masih tipe yang sayang-sayang aja gitu. Apalagi kita juga mau cobain menu ala carte-nya. Nah, jadi Dako nggak bisa makan ngemil yang banyak-banyak roti gitu, takut perutnya meledak. Apalagi habis ini anak-anak udah ngajakin berenang, nggak sabar banget buat berenang. Jadi kita makan jangan terlalu kenyang. Sayang nanti kalau misalkan harus dikeluarin lagi. Buat para pencinta jamu, di sini juga disediakan jamu loh. Ada salad bar juga sama slice fruit dan puding. Nah, ini ditempatin di refrigerator gitu. Jadi masih dingin deh kalau kita makan. Dan ini pesanan kita, ada kopi dan juga ini adalah batagor kuah. Sayang kalau nggak cobain batagor kuahnya sih, enak banget. Dan ini signature dish-nya, ada powerhouse. Isinya itu ada sirloin steak, fried egg, mushroom, and hash brown. Dan ini untuk batagor gorengnya, pesanan kakak sih ini. Cantik banget ya, ada bunganya gitu. Dan ini pemandangan dari lantai atasnya, rasanya zen banget deh. Untuk lokasi sarapannya ini di lantai 9 karena rooftopnya itu sebelah sama kolam renang. Nah, ini anak-anak udah gak sabar banget sebetulnya mau berenang karena dia udah lihat view-nya dari pagi tuh rasanya biru, pengen nyemplung aja gitu rasanya anak-anak. Dan ini juga tipe poolnya infinity pool dan kita bisa ngelihat pemandangan langit biru di Bandung pagi hari. Masya Allah, nih udah happy banget ya, anak-anak udah pengen banget nyemplung rasanya. Dan akhirnya kami menuruti kebeaman anak-anak untuk berenang. Ini walaupun udah siang ya, sekitar jam 9, bisa dilihat nih terik banget mataharinya. Tapi cuaca Bandung yang adem mengcover rasa panasnya itu dengan kolam renang yang dingin. Tapi dinginnya nggak kayak dingin di hotel-hotel kalau di Lembang gitu yang harus pakai pemanas baru kita bisa berenang. Jadi dinginnya dingin yang sejuk aja gitu, adem, jadi seger gitu. Anak-anak juga betah gitu lama-lama berenang. Nah, ini keriuhan kita karena ngajak Yang Ma juga. Jadi Yang Ma kebetulan jadi instruktur renang dadakan ya buat kakak gitu, karena dia emang udah jago renang sih dari kecil. Nah, ini keseruan kita, sedangkan Yang Pa lebih pilih duduk di pinggiran kolam aja. Cuma nontonin keriuhan kita selama berenang dan teriakan-teriakan anak-anak sambil main game. Ya gak apa-apa ya, namanya juga orang tua ya. Kayak udah gak kuat kalau nyentuh air yang cukup dingin gitu. Jadi dia pilih nyantai aja di sini karena kenyang juga habis makan, kena semilir angin jadi ngantuk katanya.
Dan ini dia untuk lobby hotelnya. Ini semalam gak sempet kami videoin karena memang sudah jam 1 pagi ya. Anak-anak juga udah mulai ngantuk gitu, jadi kita gak sempet kasih lihat POV dari malam hari. Tapi ini kalau di siang harinya juga cukup cantik ya, pagi-paginya. Ini juga view-nya dari luar. Nah, kita nginep di Hotel Janevala Bandung. Nah, ini jarang banget sih sebetulnya hotel yang kita bisa check-in 24 jam. Rata-rata mungkin ada di beberapa hotel, tapi kalau di Bandung ini kita bisa nginep di sini, Janevala Bandung. Lokasinya juga strategis ya, di Jalan Aceh. Nah, ini di Jalan Aceh ini juga banyak kayak kafe-kafe dan juga supermarket. Jadi kalau misalkan ada beberapa keperluan kita yang belum bawa gitu karena dadakan ke Bandung, ini bisa akses ke banyak convenience store sekitar sini. Nah, ini kita mau jalan-jalan, sampingnya persis ini ada rumah Helena. Dan kalau misalkan di sini memang parkirannya terbatas karena kita pas malam juga udah susah dapat parkiran. Jadi kita diparkirin ini ada di sebelahnya gedung hotelnya. Jadi biasanya sih kita minta kunci aja ke resepsionis atau nanti dibawain sama petugasnya. Tapi kita pilih kita jalan aja deh, sekalian jalan pagi turunin makanan. Kita mau makan siang nih di Bandung. Kita mau cobain sesuatu yang viral di Bandung. Benar-benar kesini tuh kita cuma pengen cobain makanan-makanan viral di Bandung sih. Benar-benar kebeaman mom yang hakiki. Nah, untuk video lengkapnya jangan lupa disaksikan next video ya. Terima kasih yang udah menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum.